Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Nang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk peruntungan bintang Anda bulan Agustus 2018. Dan saya akan bagi 4 bagian yang masing-masing 3 kartu. Apa saja sih? Yang pertama kehidupan, ada 3 kartu. Bisa itu terkait past, current, future gitu ya. Tapi nanti akan saya sambungkan apa sih peristiwanya gitu ya. Kemudian karir dan bisnis, nanti akan saya bahas bagaimana sikap yang harus dilakukan dalam mengisi atau mengkondisikan Agustus 2018 ini dalam karir dan bisnis, atau gambarannya seperti apa sih untuk Pisces di bulan Agustus. Kemudian asmara yang berpasangan 3 kartu, asmara yang lajang 3 kartu. Siap? Oke, kita sama-sama berdoa semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di bulan Agustus 2018, dan semoga semua yang dikerjakan berjalan dengan lancar, target-targetnya tercapai, rezekinya berlimpah, diberikan kesehatan, dan apapun yang menjadi cita-citanya dapat terwujud. Oke, kita sama-sama berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Jatuh. Oke. Oke, siap. Ini untuk kehidupan Pisces yang 3 kartu. Kemudian asmara yang berpasangan. Coba 3 kartu 1. Oh, karir dan bisnis ya. 2, 3. Kemudian asmara yang berpasangan. 1, 2, 3. Asmara yang lajang. 1, 2, 3. Siap. Kita ambil kehidupan, as piala, the devil, kemudian the fool. Nah, ini sebetulnya air memancar 5 penjuru. Kehidupan di bulan Agustus ada 3 unsur. Yang pertama kartu as. Ini bobotnya besar ya untuk elemen air, terkait dengan perasaan, kepuasan, kebahagiaan, dan tercurah segala hal yang positif. Dan kartu besar atau kartu mayornya ada 2. The devil atau setan, ini bisa menggambarkan semangat yang luar biasa, tapi bisa juga sesuatu yang sebenarnya harus diredam, jangan sampai membahayakan diri Pisces ya di bulan Agustus. Dan the fool, ada sesuatu peruntungan, untung-untungan mengerjakan sesuatu yang mungkin bisa dikatakan belum pernah Anda kerjakan. Tapi ini sebuah proses di mana Anda melakukan satu kegiatan dari nol gitu ya. Ya bisa dikatakan tanpa modal atau mengandalkan diri, dan tapi Anda yakin bahwa yang dikerjakan akan mendapatkan hasil. Saya ulas dulu yang aspiala ini. Sepertinya ada sesuatu yang dimulai dengan semangat, dengan kebahagiaan, dengan sukacita, dan merasakan berkah yang besar di bulan Agustus karena semuanya mulai terbuka, pintu-pintunya mulai terbuka, jalannya mulai kelihatan, dan perasaan Anda merasa dilonggarkan, hatinya nggak terbeban lagi. Tapi di sini ada the devil, ini adalah energi yang bisa dikatakan bisa dibilang negatif, tapi ini di sini nggak negatif positif, tapi gambaran di mana ada satu hal yang harus disikapi waspada. Jangan mengedepankan emosi, jangan terburu-buru, jangan mengedepankan nafsu tanpa memperhitungkan kemampuan Anda. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat Anda over gitu ya, energinya besar banget sampai Anda tidak bisa mengendalikan dengan tenang. Ini kayaknya harus dekat-dekat dengan orang yang kayaknya adem jadi bisa terkendali gitu ya. Kemudian untuk the fool, nilainya di sini kartunya 0. Ada sesuatu yang betul-betul Anda tuh nggak tahu, tapi nekat aja, kerjain aja karena yakin di depan sana ada sebuah harapan. Di sini sang pangeran turun gunung mencari peruntungan dengan modal secukupnya, dengan menggunakan intuisinya, dengan simbol anjing yang melompat-lompat karena anjing itu insting, nah manusia tuh intuisi. Nah jadi pangeran ini menggunakan intuisinya untuk berjalan, mengikuti kata hatinya bahwa di depan sana ada sebuah harapan besar untuk lakukan sebuah perubahan, walaupun agak nekat bersikap, bisa dibilang bego, orang bisa gitu ya, gila nekat banget gitu. Tapi sang pangeran ini punya
keinginan untuk adanya kemajuan dalam kehidupan. Semoga situasi yang ada di bulan Agustus, Pisces mampu mengarahkan kepada sesuatu yang luar biasa. Semangatnya, energinya yang meledak-ledak itu, atau sesuatu yang bisa membuat Anda jadi gampang emosi bisa diredam, bisa dalam kondisi yang terkendali, dan bisa mengarahkan sesuatu yang ingin dikeluarkan sebagai kemarahan, diarahkan kepada aktivitas yang positif dan membuat Anda punya bobot yang lebih baik gitu ya. Melakukan segala sesuatu berdasarkan pengendalian ke arah pada proses kesuksesan, bukan kepada kerugian gitu ya. Jangan kedepankan amarah deh pokoknya. Kalau ada situasi yang mungkin rumit, Anda harus banyak berdiskusi kepada orang-orang yang bisa dimintakan sarannya ya. Oke, sekarang tentang karir dan bisnis. Ini ada gambar 7 pedang, kemudian 6 koin, dan di sini ada 2 tongkat. Karir dan bisnis, ada satu kelelahan yang mungkin dirasakan oleh Pisces buat yang berkarir dulu ya. Dan kemudian hal-hal yang dilakukan mungkin Pisces merasa, aduh banyak yang sudah dikumpulkan, tapi ya harus dialokasikan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan Pisces. Tapi yang namanya hidup, apapun harus dikerjakan sungguh-sungguh. Dan di sini Pisces mendapatkan satu kesempatan, tapi memang sedang ditimbang-timbang karena melihat hal-hal yang pernah diraih dalam kehidupannya, pernah sukses. Nah, di sini Pisces mulai memikirkan, apakah perlu saya pindah mencari peruntungan baru? Apakah perlu ini saya kerjakan karena dulu saya bisa lebih dari yang sekarang saya lakukan gitu ya. Tapi kalau lihat di sini, Pisces sepertinya harus bisa lebih mengkondisikan tenang dulu. Jadi kalau tadi ada gambar the devil, kaitannya mungkin di sini lagi sensitif, bisa gampang emosi, bawaannya mau kabur, bawaannya mau stop, bawaannya mau marah-marah gitu ya. Ini adalah orang yang lari untuk ya bisa dibilang menghindar karena satu tekanan, satu kelelahan, atau hal-hal yang sebetulnya dipengaruhi oleh pikiran yang terlalu terbeban. Jadi numpuk tuh pikiran-pikiran negatif ya. Mudah-mudahan Pisces mampu mengatasi di bulan Agustus dengan sikap yang bijak, bisa lebih sabar dan bisa meredam. Dan kalau memang di bulan Agustus ternyata menemukan hal-hal di mana dalam pekerjaan Anda dibutuhkan untuk mensupport orang lain dulu karena sedang ada hal-hal yang krusial, bantu orang itu dulu ya, dibantu gitu ya. Karena nggak ada yang sia-sia kok dari apa yang kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan sesuatu pasti ada penilaian plusnya, walaupun Anda tidak sadari, tapi nggak ada yang percuma atau nggak ada yang sia-sia setiap kita melakukan kebaikan ya. Nggak boleh terpaksa, harus tulus ya. Dan untuk yang menimbang-nimbang, semua kembali lagi kepada Anda, harus tetap menjaga semangat dan komitmen dalam pekerjaan. Ini yang akan menjadi penilaian penting bagaimana karir Anda bisa berkembang, bagaimana karir Anda bisa meningkat ya. Oke, dan untuk yang bisnis, hati-hati jangan sampai salah dalam membuat strategi dalam bisnis, karena salah-salah Anda bisa mengalami kerugian. Tinggal sisa pampasan perang gitu ya, tinggal sisa-sisa yang dikumpulkan dalam bisnis. Dan kehati-hatian diperlukan, dan dalam perjalanan proses bisnis ini sepertinya Anda juga perlu untuk mengajak orang yang mungkin sebetulnya karena kebaikan hati Anda ya. Kalau ibaratnya perusahaan tuh dikasih sharing profitnya itu persentasenya kecil, tapi Anda mengajak dia karena potensi dari sosok atau dari seseorang ini yang dijadikan partner bisnis, karena Anda yakin dia bisa membantu Anda, dan dengan cara itu Anda membantu atau menolong kehidupannya gitu ya. Dan untuk yang 2 tongkat ini adalah dalam perjalanan bisnis, usaha, atau jasa yang Anda tawarkan ke publik gitu ya. Ini ada beberapa hal yang sedang menjadi pertimbangan Anda. Apakah dikembangkan ataukah menambah
orang-orang yang diajak untuk berinvestasi, untuk usahanya lebih besar lagi, karena ini ada bola dunia di tangan. Anda masih mengingat terus betapa suksesnya Anda di tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun lalu, kok sekarang susah gitu ya. Dan mungkin ada tanggung jawab yang harus dipenuhi lebih besar lagi, apalagi kalau orang yang bisnis ya, ada tanggung jawab terhadap bank gitu ya, kewajiban bank. Nah ini memang terasa jadi cukup membebani, tapi mudah-mudahan dengan keuletan dan kegigihan Anda, problem-problem dalam bisnis atau usaha bisa diatasi ya. Oke, yang berikutnya adalah yang ini juga kalau dalam bisnis harus hati-hati, jangan sampai Anda kena tipu atau dimanfaatkan seseorang yang hanya mencari untung belaka ya. Oke, untuk bukan mencari untung sebenarnya, menipu gitu. Kalau nyari untung dia usaha bareng ya. Oke, dan sekarang asmara yang berpasangan. The Emperor, Raja Koin, 6 piala. Wow. Ini sepertinya kemesraannya dijaga terus ya Pisces, seolah-olah kayak lagi pacaran terus, mengenang masa lalu terus ya. Di sini The Emperor. Tadinya segala sesuatu mendominasi dalam pikiran Anda bahwa Andalah pengendali cinta. Tapi lama-lama Anda melebur menjadi sesuatu yang menenangkan, menyejukkan dan stabil. Di sini Raja Koin, bobot cinta yang tetap terjaga. Maaf ya. Dan ini ada 6 piala. Piala ini terkait dengan perasaan dan segala sesuatunya ingin selalu Anda munculkan. Bagaimana Anda bisa menciptakan rasa cinta yang tetap kuat dan kokoh adalah dengan terus menghadirkan kebahagiaan atau perhatian yang kecil-kecil gitu ya, yang simple, yang bisa membuat perasaan pasangan Anda berbunga-bunga. Gak usah yang gede-gede, perhatian, care gitu ya, sentuhan yang lembut, sapaan yang manis, pujian yang tulus, itu juga satu persembahan yang indah seperti seolah-olah memberi bunga cinta kepada orang yang Anda sayangi. Jadi tetap tumbuh dan suburkan rasa cinta kepada orang yang Anda sayangi. Dan kalau Anda punya kisah lalu yang membuat Anda jadi mungkin arogan, emosional, dominan, curiga, itu sebetulnya karena bayangan masa lalu yang membuat Anda merasa terbeban. Apakah mungkin saya bisa bahagia? Tapi proses waktu itu ternyata membuat Anda makin menyadari cinta itu membuat Anda bahagia. Kasih sayang itu membuat Anda jauh lebih lembut ya. Dan pengertian yang terus ditanamkan berdua dengan orang yang Anda sayangi membuat Anda sadar bahwa cinta itu terus harus ditumbuhkan. Sehingga seolah-olah Anda baru saja berpacaran dengan orang yang Anda sayangi ya. Oke. Sekarang giliran yang lajang, coba kita lihat 10 tongkat. The Tower. Dan ini adalah 7 piala. Oke, gambarannya Pisces sepertinya punya kisah lalu yang membebani terus. Berat sekali menghadapinya. Karena mungkin masih membuat Anda marah. Dan ini perasaan hancur seperti dikhianati itu masih membekas sekali buat Pisces yang lajang. Dan merasa bangkit itu sulit gitu ya. Sehingga Anda berpikir, aduh sekalian aja deh. Cari yang udah mapan, cari yang wow, cari yang bisa memfasilitasi ini dan itu. Justru pikiran-pikiran seperti ini bisa menyesatkan Anda dan menghalangi Anda untuk menemukan cinta yang sungguh-sungguh tulus gitu ya. Kisah lalu ini yang harus diselesaikan, jangan sampai menghambat Anda untuk benar-benar dekat atau bertemu dengan orang yang memiliki cinta yang laksana berlian gitu ya. Ini juga sebetulnya jadi pikiran Anda bisa menghasut, perasaan Anda bisa menjebloskan diri Anda. Obsesi-obsesi yang berlebihan itulah yang harus bisa mulai disingkirkan. Caranya bagaimana supaya bisa menghapus ini semua Mbak gitu ya. Iya, memaafkan, menyingkirkan dendam, kemudian melupakan orang yang udah gak penting sekali dalam hidup Anda ya. Karena kalau gak begitu, Anda akan merasa jatuh terus, merasa terpuruk terus, merasa dihianati terus. Padahal udah gak penting mengingat orang yang seperti ini. Anda berhak bahagia, Anda berhak bertemu dengan orang-orang yang sungguh punya hati berlian. Dan
Apakah mungkin? Mungkin. Apakah bisa? Bisa. Asal Anda bisa betul-betul tegas terhadap diri sendiri. Ayo move on. Lupakan kisah yang lalu ya. Dan buat yang sekarang menjajaki bagaimana Mbak gitu, yang lajang tapi proses penjajakan. Kalau saya bilang hapus ini yang bisa membuat Anda terganggu ketika penjajakan, akan melihat sosok yang datang ini jadi tertuduh. Wah, jangan-jangan sama sama yang lalu. Jangan-jangan palsu cintanya. Wah, pokoknya segala kecurigaan bisa muncul kalau ini nggak selesai gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat Pisces lebih realistis, bisa segera move on dan memaafkan dirinya, kemudian menghapus segala dendam yang bisa jadi penghambat menemukan cinta sejati. Oke, dari semua yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati, apalagi di pikiran. Maaf ya, batuknya masih terus ngikut. Apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Pisces. Sampai jumpa lagi, dan mudah-mudahan segala yang terindah, yang termanis akan terjadi, dan yang menakutkan tersingkirkan, yang jahat menjauh ya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Pisces. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.